Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Fath Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah li Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang pertemuan berapa? 4 ya? Kayaknya pertemuan 4. 5. Nah, pertemuan kelima. Kita kemarin terakhir telah menjelaskan bagaimana kaidah di dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla, isbat bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Nah, dan juga atau bahasa lainnya ya, boleh bisa kita menggunakan isbat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsil wala takyif. Ini semua sudah kita jelaskan ya secara sedikit rinci. Sudah kita jelaskan sedikit rinci walhamdulillah. Walaupun nanti insyaallah yang kemarin mungkin masih bingung tentang masalah takyif dan yang semisalnya nanti akan ana akhirkan di dalam pembahasan takrib tadmuriyah. Insyaallah di takrib tadmuriyah ini kita akan ya lebih mendetail insyaallah. Nah, sekarang kita masuk melanjutkan dari pembahasan tentang apa ini? Wal farq bainahuma wa baina takyif wa min wajahin, udah ya? Nah. Sebentar ya. Qala, "Tsumma inna tashbih alladhi dhalla bihi man dhalla minan nas ala naw'ain." Kemudian sesungguhnya tasbih ya, tasbihul khaliq bil makhluk atau makhluk bil khaliq gitu ya. Tasbih penyerupaan yang dengannya telah sesatlah orang-orang yang sesat dari kalangan manusia, itu terbagi menjadi 2 bagian. Ahaduhuma, bagian pertama, tasbihul makhluk bil khaliq. Menyerupai makhluk dengan khaliq. Jadi makhluk ini diserupai dengan khaliq. Ya, yang kedua tasbihul khaliq bil makhluk. Yang kedua adalah menyerupai khaliq, itu Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Akan dijelaskan Allah. Ya, akan dijelaskan. Qala fa amma tasbihul makhluqi bil khaliq fa ma'nah. Adapun ya, menyerupai makhluk dengan khaliq maknanya itu adalah isbatu syai'in lil makhluqi mimma yakhtassu bihil khaliq minal af'ali wal huquqi was sifat. Nah, kita menetapkan sedikit untuk makhluk ya, perhatikan ya, menetapkan sedikit untuk makhluk, misalkan untuk fulan dari suatu perkara yang ini adalah khusus buat khaliq, khusus buat Allah Azza wa Jalla, baik dari perbuatannya atau dari haknya Allah, atau dari sifat-sifatnya Allah. Ini 3 perkara, yang dia merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Kapan perkara ini diberikan kepada makhluk? Berarti kan kalau diberikan kepada makhluk, kita sedang menyerupai makhluk ini dengan khaliq, saholala. Maka dia telah menyimpangkan perbuatan ini atau telah menyelewengkan perkara ini, barakallahu fikum, kekhususan ini kepada makhluk, dan dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan berarti. Karena kan hakikat kesyirikan itu apa ya, kawan? Jangan antum menggunakan definisi yang sedang membahas tentang syirik ibadah di dalam nawaqid pertama. Itu Syekh Fauzan itu mengatakan sharful ibadah itu di nawaqid pertama karena beliau lagi menjelaskan syirik al-ibadah. Makanya hanya menjelaskan syirik dalam ibadah. Secara umum, syirik itu apa? Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah, menyamai selain Allah, disamai dengan Allah. Paham? Berarti menyamai makhluk.
Ini makhluk disamai dengan Allah. Pada perkara apa? Pada sedikit perkara dari kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Kekhususan Allah apa? Itu perbuatan rububiyah, hak adalah uluhiyah, sifat asma sifat. Paham? Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin, ya fal awwal ka fi'li man asyraka fi rububiyyati mimman za'ama anna Allaha khaliqan. Anna ma'allaha khaliqan. Yang pertama seperti perbuatan orang yang syirik dalam rububiyah dari kalangan orang yang menyangka bahwasanya ada pencipta bersama Allah. Khalaq ini perbuatan khusus Allah bukan? Nah, rububiyah. Mencipta atau tadbir, mengatur. Ada Dewi Sri, Dewa Sri ya? Dewi. Dewa Wisnu, Brahma, apa lagi? Siwa, ya, Konghucu, dewa apa semua segala macam. Dia yakini dewa gelap, dewa terang, ya. Dewa apa? Api, cahaya yang mengatur selain Allah Azza wa Jalla, memberikan kebaikan atau memberikan mudarat. Nah, ini apa? Syirik rububiyah. Ada wali kutub. Ini kalau ini versi Buddha Hindu, Konghucu. Kalau versi Islamnya, ya versi Islam mana ada gitu ya. Maksudnya dia mengislamkan gitu. Dia itu apa? Yaitu ada dewa, ada apa namanya? Wali kutub gitu. Wali kutub ini dia mengatur ke, apa namanya? Dunia. Katanya sebagian daerah ketika ingin dibencanakan, Allah Azza wa Jalla izin kepada wali kutub. Allahu Akbar. Ya. Ada lagi Prabu Siliwangi. Aduh. Kemudian siapa lagi? Nyi Roro Kidul. Emang Islam Nyi Roro Kidul? Hah? Malampir. Kian Sangtang. Apa lagi? Hah? Apa? Hah? Apa? Bahaya. Dia mengkafirkan orang. La fihi burhan. Hati-hati, ini istihza ya. Istihza terhadap agama. Jadi biar nanti kafir orang istihza. Nah. Ini banyak kayak gini. Dan ini tashbihu al-makhluk bil khaliq, dia berarti syirik dalam rububiyah. Na'udzubillah. Yang ini sekarang ada. Yang ini sekarang apa ada? Yang dulu enggak ada. Wasani yang kedua, kafi'il musyrikin bi asnamihim. Haitsu za'amu annalah haqqan fil uluhiyah. Ya, seperti perbuatan orang-orang musyrikin dengan berhala-berhala patung-patung mereka. Di mana mereka menyangka bahwasanya patung tersebut memiliki hak dalam uluhiyah. Fa'abaduha ma'allah, sehingga mereka beribadah kepada patung tersebut bersama beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, ikhwan. Bahkan mereka beribadahnya banyak kepada Allah. Bahkan mereka cinta kepada Allah juga. Ya, berbeda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang berbuat syirik, beribadah kepada patung, kepada kuburan, kepada apa lagi? Makam keramat, kepada apa lagi? Wali, kepada apa? Kuil, kepada adrihah, kuburan-kuburan yang dibangun-bangun, ya, kuburan keramat, kuburan apa segala macam, mereka beribadah ke itu. Tapi mereka sebagian besarnya nggak beribadah kepada Allah. Sebagian nggak beribadah, mencukupkan dengan itu aja. Alhamdulillah min dzalik. Bahkan sebagian mereka apa? Sangat cinta kepada kuburannya, lebih cinta daripada kepada Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ini ada sekarang. Orang zaman sekarang itu. Lebih penting musyrikun. Lebih penting apa? Musyrikun. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, musyrikin zaman sekarang lebih aula bi takfirihim min musyrikin al-awwalin. Lebih utama dikafirkan daripada musyrikin al-awwalinah. Wa tsalits yang ketiga, kafi'il gulati fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghairi. Yang ketiga seperti perbuatan gulat. Al-gulat ini adalah orang-orang yang gulu. Ya.
yang gulu di dalam apa? Di dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain Nabi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada sebagian orang yang sangat gulu kepada Nabi SAW dan kepada selain Nabi. Misal qaulil mutanabbi yamdahu Abdullah ibn Yahya al-Buhturi. Seperti ucapan al-Mutanabbi dalam rangka memuji Abdullah ibn Yahya al-Buhturi. Fakun kama syi'ta man la syabiha lahu wa kaifa syi'ta fama khalqun yudanika. Naudzubillah. Jadilah engkau ya kama syi'ta sebagaimana yang kau inginkan. Ya man la syabiha lahu, wahai orang yang tidak ada satupun yang serupa dengan kamu. Dengannya, naudzubillah. Maksudnya siapa ini? Abdullah bin Yahya. Enggak ada serupa kepadanya, siapapun itu. Wa kaifa syi'ta, dan jadilah kamu bagaimana kamu inginkan. Fama khalqun yudanika, karena tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupaimu. Wah, ini kan berarti gulu. Yang tidak dapat menyerupai makhluk dengan makhluk siapa? Allah. Sahulala. Dalam sifat, dalam qadar dan semisalnya. Ini dia menyerupainya untuk orang. Bahkan sebagiannya di dalam qasidah burdah syirik yang mereka menyanjung Nabi SAW itu sangat berlebihan. Ya, mereka menyanjung Nabi SAW sangat berlebihan. Naudzubillah min dzalik. Sampai derajat kepada syirik rububiyah. Syirik rububiyah, syirik asma wa sifat. Naudzubillah. Ini namanya tasbihul makhluk bil. Intinya tasbihul makhluk bil khaliq adalah perbuatan syirik, intinya itu ya. Nah, wa amma tasbihul khaliq bil makhluk, adapun menyerupai khaliq dengan makhluk, fa ma'anahu, maknanya adalah, perhatikan di sini. Ya. Iklan dulu. Adapun tasbihul khaliq bil makhluk maknanya adalah an yuthbita lillah ta'ala, seorang menetapkan bagi Allah azza wa jalla fi dzatihi, baik pada zatnya atau sifati, atau pada sifatnya, minal khassais, dari kekhususan bagi Allah azza wa jalla, mithla ma yathbutu lil makhluk min dzalik. Nah, ya, seperti apa yang dia tetapkan atau yang tetap bagi makhluk min dzalik, daripada sifat itu. Jadi seorang menetapkan bagi Allah azza wa jalla sebagaimana apa? Yang itu perkaranya tetap bagi makhluk, gampangnya gitu. Menyerupai sifat Allah atau zat Allah seperti zat atau sifatnya makhluk. Misalkan tangannya Allah seperti tangan kita. Nah, itu menyerupai Allah dengan makhluk. Seperti ucapan kaqaulil qail, ucapan orang yang berucap, inna yadayillah mislu aidil makhluqin. Sesungguhnya dua tangannya Allah seperti tangannya para makhluk. Wastiwa'ahu ala arsy kastiwa'ihim, dan istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu seperti istiwanya makhluk. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal daripada itu. Dan inilah ikhwan yang dimaksudkan ketika kita membahas tamsil dalam bab asma wa sifat. Ya, tanpa mentamsil, maksudnya tanpa menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk. Adapun yang tadi itu mah perbuatan syirik. Itu udah jelas ya, perbuatan syirik itu sangat jelas dibahas di dalam kitab-kitab yang lainnya. Kitab tauhid. Nah, adapun kalau membahas asma sifat, ketika kita nafikan tamsil dari Allah azza wa jalla, maka maksudnya ini adalah kita nggak boleh serupai Allah dari sisi asma wa sifat kepada para makhluknya. Barakallahu fikum. Yang paling banyak yang mana, ikhwan? Tasbihul makhluk bil khaliq atau tasbihul khaliq bil makhluk? Yang paling banyak? Ahsan. Ya, jaki itu. Tasbihul makhluk bil khaliq itu yang paling banyak. Karena tasbihul khaliq orang membuat menyerupakan Allah dengan makhluk itu sangat jarang. Jarang kita temui ada yang mengatakan Allah ini seperti makhluk, Allah ini seperti manusia, Allah ini punya kaki seperti ini. Enggak. Justru mereka
mereka itu mentanzih. Ya kalau makanya sebagian mereka ini dari kalangan Asy'ariyah ya ingin menolak sifat itu tujuannya supaya mentanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, itu alasan aja sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau umpamanya menyerupai makhluk dengan Khalik, inilah yang banyak dan mereka enggak sadar bahwasanya itu sedang menyerupai makhluk dengan Khalik. Berbuat syirik dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Itu banyak banget. Nah, itu bahasa di dalam perbuatan tauhid dan syirik. Waqad qila, dan mungkin terkadang bisa dikatakan dan sungguh telah dikatakan gitu ya. Inna awwala man urifa bihadzal naw, sesungguhnya yang dia dikenal yang paling pertama kali mempelopori jenis yang ini, jenis tasbihul khaliq bil makhluk, adalah Hisham ibn Hakam ar-Rafidhi. Ya. Dia adalah orang Syiah Rafidhah berarti. Wallahu a'lam. Ini sebagaimana beliau katakan juga dalam syarah Taqrib Tadmuriyah beliau. Nah. Kemudian al-ilhad, apa artinya ilhad? Qala wal ilhad fil lughah al-mail. Ya, condong. Fil istilah, secara istilah adalah al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu au amaluhu. Ya. Seorang ini condong menyimpang gitu ya. Mail ini kan condong artinya menyimpang. Dia menyimpang dari perkara yang wajib untuk diyakini atau untuk diamalkan. Artinya dia enggak meyakini perkara tersebut atau tidak mengamalkan perkara tersebut karena dia ilhad, menyimpang. Mulhidun. Wa huwa qisman, dan ilhad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama di dalam nama-nama Allah, yang kedua dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Qala fa amal ilhadu fi asma'ihi, adapun ilhad pada nama-nama Allah, fa huwal udulu anil haqqil wajib fiha. Wa huwa arba'atu anwa'in. Berarti kalau ada yang ilhad, menyimpang dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang yang udul, berpaling, menyeleweng dari suatu al-haq, kebenaran yang wajib kita tetapkan sebenarnya pada nama Allah Azza wa Jalla serta sifatnya. Tapi dia menyimpang. Dan di sini nyelewengnya di sini ada 4 jenis, ikhwan. Yang pertama an yunkiro syai'an minha. Oke, baca ki antum ki. Iya. Di sini antum tal. Capek juga nih baca. Biarin lah. Pakai itu atau enggak usah, enggak apa-apa. Nih, yang ini. Oper-operan aja. Dari pamalilah. Langsung ke bawah. Dari anwa bawah batu anwa. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an yunkira syai'an minha aw mimma dallat alaihi min as-sifati kama fa'ala al-mu'attilah. As-sani an yaj'alaha dalatan ala tashbihillahi bi khalqihi kama fa'ala al-musyabbihah. As-salis an yusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsah lianna asma' Allah tawqifiyah ka tasmiyatin nasara lahu aban wa tasmiyatil falasifah iyyahu illatan fa'ilatan wa nahwi dhalik. Ar-rabi an yashtaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam kashtiqaqil lat min al-ilah wal uzza min al-aziz. Yang pertama, seperti ada orang yang mengingkari sedikit dari nama-nama Allah atau mengingkari ya suatu yang ditunjukkan atasnya oleh dalil-dalil yang ada dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'attilah. Inilah yang sekarang kita lagi bahas. Mu'attilah mereka adalah orang-orang yang mengingkari, intinya gitu. Baik mereka mengingkari, nanti mereka menolak secara kuliah atau juz'iyah. Baik mereka menolaknya, nanti mereka gantikan dengan tafsir yang lain atau tidak. Maka boleh kita mutlakan Mu'attilah mereka semua. Paham? Mu'attilah mereka. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, menjadikan nama-nama Allah, adalah menunjukkan atas
ya serupanya Allah dengan makhluknya. Ini sebagaimana dilakukan oleh musyabbihah dan ini udah jarang. Ini udah sangat jarang. Maka kapan orang melakukannya maka dia kafir. Ya. Makanya banyak ulama yang mengatakan barang siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya fahuwa kafir, faqad kafar, fahuwa kafir, faqad kafar. Banyak. Keras. Maksudnya syabah ini masalah, mumasalah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ini udah sangat jarang. Sekarang Allah alam ada atau enggak kata Syekh Utsaimin. Yang ketiga, bentuk ilhad di dalam nama Allah, seorang menamai Allah dengan nama yang Allah Azza wa Jalla tidak namai dengannya untuk dirinya. Paham? Kita tiba-tiba buat nama bagi Allah Azza wa Jalla, ini enggak boleh. Kenapa? Karena nama Allah Azza wa Jalla tauqifiyah. Ya, sesuai bagaimana apa? Datangnya dalil syariat. Ya tawaqqaf ala majabih syara'. Seperti halnya bagaimana orang Nasara menamai Allah dengan Aban, Tuhan Bapa. Na'udzubillah. Orang-orang filsafat menamai Allah Azza wa Jalla dengan ilah fa'ilah. Ya. Alasan sebab akibat ada sebab ada di muka bumi ini. Intinya ya sebabnya ini adalah itu Allah, ilah fa'ilah. Dan yang lain-lain. Ini orang-orang filsafat adalah orang-orang yang bingung membuat teori yang enggak jelas sehingga muncullah istilah-istilah demikian. Kemudian yang keempat, bentuk ilhad di dalam nama Allah Azza wa Jalla, dia memustakkan. Ya, memustak ini apa? Memecahkan. Dipecahkan dari nama-nama Allah, kemudian nama tersebut ketika telah pecah, itu diberikan untuk nama-nama patung. Sebagaimana pecahan Lat dari kata ilah. Ini kan Lat, ini kan mustaq dari ilah. Ilah ini masdarnya, asalnya. Kemudian Uzza dari Aziz, ini kan Lat, Mana, Uzza ini kan adalah sesembahan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu diberikan dari nama Allah Azza wa Jalla dan ini ilhad. Lanjut. Wa mal ilhadu fi ayatihi fayakunu fil ayati syar'iyyah wa hiya ma ja'at bihi ar-rusulu min al-ahkami wal akhbar wa yakunu fil ayati al-kauniyah wa hiya ma khalaqahu Allah wa yakhluquhu fis samawati wal ard. فأما الإلحاد في الآية الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. Nah, adapun ilhad di dalam ayat-ayat Allah maka maksudnya adalah ya itu adanya pada ayat-ayat syar'iyah, bukan ayat-ayat apa? Kauniyah. Ilhad ini apa tadi, Khon? Menyimpang. Ya, menolak, menyimpang. Kemudian dia ya lari daripada perkara tersebut. Itu ayat-ayat apa? Syariah bukan kauniyah. Itu ayat syariah itu adalah ayat yang segala perkara yang didatangkan oleh para rasul. Dari hukum, dari khabar yang ada, ya sebagian mereka ada yang ilhad, menolak wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awalin. Kalau dibacakan alaihi kepadanya ayatuna ayat-ayat kita, dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Naudzubillah, itu ilhad. Nah, khobar, ahkam, dan juga ada pada ayat apa? Al-kauniyah. Apa ayat kauniyah? Wah, itu adalah huwahiyya ma khalaqahullah. Ya. Segala perkara yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Wa yakhluqu fis samawati wal ardi. Allah Azza wa Jalla ciptakan tersebut, di langit-langit dan kan ini kan ciptaan Allah Azza wa Jalla merupakan apa? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat di sini maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Yang maksudnya ayat kauni adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Emang ada orang yang menyimpang dalam hal ini? Ada, mengingkari. Itu orang-orang ateis. Ya, mereka mengingkari. Oh, enggak ada, ini bukan Allah yang buat. Bukan Allah yang ciptakan katanya. Ini jadi begitu saja, sodafah. Tiba-tiba. Ya, sehingga mereka ketika berdebat dengan Abu Hanifah bingung jawabnya. Ya, ketika dikasih cerita kita mau berdebat gitu kan, Masya Allah kan. Ya udah, mana coba kita cari debat aja, kita tentukan kapan waktunya debat, ketemu, ya udah kita besok debat. Ya, sebelum debat apa kata Abu Hanifah? Sebentar, saya sebelum debat mau cerita dulu sedikit. Masya Allah. Ya, ini orang-orang ateis, jadi kan orang-orang India, Hind. Nah, dia orang-orang ateis al-Hind. Yang diceritakan aja saya tadi kemari, tapi saya mau menceritakan dulu bahwasanya tadi saya lihat ada kapal, ya, nahkoda,
Kapal nggak ada nahkodanya, nggak ada supirnya. Kemudian di situ ada barang-barang, itu nggak ada yang ngangkut. Dia naik sendiri itu barang-barang ke kapal. Ya. Kemudian ketika telah selesai barang-barangnya, misalkan koper naik sendiri, ya, misalkan buah-buahan naik sendiri, apa semua naik sendiri, pas berangkat itu ternyata supirnya nggak ada, berangkat sendiri itu perahu. Wah, itu gimana ya? Kok bisa begitu? Kata si orang-orang ateis apa? Wah, kamu dusta ini. Ya. Masa imam dusta gitu ya? Kamu dusta ini, nggak mungkin. Ya perahu itu bergerak sendiri, nggak ada apa yang nyupir, nggak mungkin itu barang-barang bergerak sendiri, nggak ada yang mindahin. Paham tuh? Ya kamu yang kayak gini aja nggak percaya, yang kayak gini aja nggak percaya, masa kamu apa namanya sama dunia yang sedemikian rupa rapihnya, ya, yang layaf turun semuanya, kamu bahwasanya tidak apa? Tidak meyakini bahwasanya di sana ada yang mengaturnya. Kamu di sana nggak meyakini bahwasanya di sana ada yang melakukan yang ini semua, merapihkannya. Ya. Paham tuh? Akhirnya apa? Nggak jadi debat. Ya. Karena udah kalah. Ini orang-orang ateis ini, kawan. Ini adalah orang-orang yang bertemu Jaham bin Safwan. Sebelumnya berdebat dengan Jaham bin Safwan. Yang mana Jaham bin Safwan itu bingung ketika berdebat dengan ateis itu. Ya. Yang diriwayatkan apa? Ya fa innahu la ya'budu rabb arba'ina yauman. Sampai-sampai enggak beribadah kepada Rabbnya 40 hari karena bingung. Allah di mana? Siapa Allah gitu. Bingung dia gara-gara orang ateis. Tapi ini orang ateis dikasih bingung sama Abu Hanifah cuma ya, dengan cerita yang dibuat-buat gitu ya. Nah, tanpa debat sama sekali. Masya Allah, itulah pinternya ulama. Nah, itu ilhad, barakallahu fikum. Adapun ilhad dalam ayat-ayat syariah, bagaimana bentuknya ilhad dalam ayat-ayat syariah? Barakallahu fikum. Ini dirinci lagi. Ilhad dalam ayat-ayat syariah itu adalah menyelewengkannya. Berarti orang-orang Mu'attilah bisa nggak kita katakan orang-orang mulhid? Bisa, karena dia menyelewengkan apa? Ayat-ayat sifat, menyelewengkan istawa jadi istawla, wajah rabbuk, wajah amru rabbik, ya. Kemudian yanzilu rabbuna, yanzilu amru rabbina, malaikatu rabbina, apalagi ya, wa ghadiballahu alaihi wa anah, ya, ghadiba iradatul intiqam, banyak sekali. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, wajah amru rabbik wal malaku saffan saffa, wah banyak sekali. Mereka selewengkan, ini mereka mulhid, malahidah. Tapi dari sisi ayat syariah, mereka selewengkan. Mu'attilah, muharrifah, atau mendustakan khobar-khobar yang ada. Ini apa namanya orang-orang kufar, atau apa isyan, bermaksiat terhadap hukum-hukum yang ada. Artinya dia nggak patuh terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Nah, dia terkadang maksiat. Ini namanya ilhad juga, masuk dalam kategori ilhad, karena kan dia wajib untuk melakukan tapi dia nggak lakukan. Tapi ini ilhad yang sifatnya tidak separah daripada orang-orang yang apa? Mu'attilah, muharrifah, dan orang-orang mukadzibah. Kalau mukadzibah ya takdzib ini kafir. Kalau tahrif ini dirinci. Rumit pembahasan. Nah, barakallahu fikum. Adapun ilhad dalam kauniyah udah Bang. Baca, tafadhol. Wa amma al-ilhadu fil ayatil kauniyah fa huwa nisbatuha ila ghairillah aw i'tiqadu syarikin aw mu'inin lahu fiha. والإلحاد بقسميه حرام لقوله تعالى مهددا للملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ومن الإلحاد ما يكون كفرا hasaba ma taqtadihi nususul kitab wa sunnah. Nah, perhatikan ya. Adapun ilhad di dalam ayat-ayat kauniyah, bagaimana ayat kauniyah misalkan? Tanda-tanda kebesaran Allah, adanya hujan, gunung, bencana, ya. Kapan dikatakan ilhad? Ketika dia nisbatkan ayat kauniyah tersebut kepada selain Allah. Ya. Ini hujan datangnya dari apa?
siapa misalkan dewa hujan. Oh, siapa dewa hujan? Oh, ini hujan Dewa Indra. Tahu betul. Emang? Oh, itu mantan ya? Oh, ini hujan yang memberhentikan, ini bukan Allah. Tapi siapa tuh yang punya remote AC? AC langit? Rara. Waduh, itu mulhid dia. Ini ilhad yang kafir, ikhwan. Atau meyakini adanya serikat bersama Allah. Ini syirik rububiyah. Semua syirik rububiyah nih. Ya. Atau ada penolong di dalam ayat-ayat kauniyah yang ada di dunia ini, na'am, menolong Allah Azza wa Jalla di dalam melakukan ini. Paham tuh? Ini ilhad di dalam ayat kauniyah ini, ilhad berarti dia masuknya syirik rububiyah. Wal'iyadzubillah. Atau bahkan mungkir, mengingkari tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Itu juga ilhad. Makanya orang-orang ateis dikatakan malahidah. Orang-orang apa? Malahidah. Dan ilhad dengan dua jenis yang ada ini, ya, ilhad barakallahu fikum, dengan dua jenis yang ada ini, yang di atas ilhad baik dalam ayat syar'i atau kauniyah, itu haram. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Allah berkata, berfirman muhaddidan. Dalam rangka apa? Muhaddidan ini apa? Mengancam orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Allah baik kauniyah atau syar'iyah. Apa kata Allah? Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma. Tinggalkan orang-orang yang dia ilhad, nyeleweng, menyimpang di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka telah buat di dunia. Dan juga Allah berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang nyeleweng, menyimpang, ya, yang ilhad, na'am, di dalam ayat-ayat kami, maka tidak akan tersembunyi, samar lagi mereka atas kami, kata Allah. Apakah dilemparkan di dalam neraka lebih baik daripada nanti datang ketemu Allah Azza wa Jalla hari kiamat dengan selamat? I'malu ma syi'tum. Silakan kalian beramal suka-suka kalian. Ini fi'il amr maknanya apa ya, Pak? Fi'il amr maknanya apa ini? Fi'il amr kan maknanya bisa wajib, ya enggak? Kemudian tahdid. Iya, sebagaimana antum katakan tahdid. Fi'il amr yang datang setelah ancaman itu maknanya tahdid, bukan perintah, bukan tolabu al-usul, bukan untuk menuntut suatu perkara supaya jadi, enggak. Tapi ini apa? Silakan kalian melakukan apa yang kalian ingin, silakan. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya karena Allah balas. Ini ancaman, bukan oh berarti kita lakukan semua begitu, enggak ada. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya. Kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun. Ya, kulu, makanlah kalian dan bersenang-senanglah kalian, tapi ingat itu sedikit, sesungguhnya kalian adalah orang yang mujrim, dosa, maksiat. Apakah ini disuruh makan minum berarti kita? Bukan. Jangan tuh pede, ini lihat al-amril wujub, berarti kita wajib kayak gini. Enggak. Makanya belajar usul fikih sebelum berbicara agama. Dan di antara ilhad ini ada yang dia kafir, ya, sesuai bagaimana konsekuensi daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang ada. Karena kita lagi nggak bahas kafir atau nggak kafirnya, intinya ini semuanya haram. Tapi anak wanti-wanti bahwasanya ilhad dalam ayat-ayat kauniyah ini sangat jelas. Bahwasanya dia apa? Ya, kufur akbar karena dia syirik dalam rububiyah. Dengan ini kita selesai bab yang ketiga. Apa bab ketiga kemarin? Ya, bagaimana cara Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting, ikhwan. Karena kan antum ngaku Ahlussunnah, masa antum nggak tahu Ahlussunnah cuma klaim doang. Ya. Saya tuh Ahlussunnah, Salafi, ditanya bagaimana akidah salaf, melongo. Malu. Melek antum melek. Kum, melek. Jangan tidur baik, jangan ngantuk. Antum udah jadi santri nggak tahu akidah salaf, malu. Jangan antum ketika debat sama Aswaja, kamu kalahnya Salafi sini. Ya kembali kepada Al-Quran Sunnah. Coba nih baca kitab ini. Oh nggak bisa. Wah malu. Dulu Anda pernah SMK, ya waktu SMK anak dikatakan syukur tuh bid'ah. Anda bilang gitu kan. Terdengarlah sama ketua OSIS. Dia mantan santri NU dia. Oh ditanya. Coba antum tasrif syukuran itu apa? Gimana? Coba tasrif. Sorofnya tasrif. Oh nggak bisa saya. Oh nggak bisa masa tiba-tiba ngomong ini. Waduh maluan.
Sampai sekarang itu anak ingat. Ya. Maka dari situ anak semangat belajar bahasa Arab. Ya. Dari situ anak semangat belajar. Dan dia sekarang keluar dari SMK dia jadi ustadz kondang, ya, ustadz NU. Ya, cuma apa? Ya gitu, ilmunya nggak ada. Anak lihat, kayak gini-gini doang. Sekarang saya bisa tasrif, ayo tantang lagi. Jangankan tasrif, fikih Syafi'i, ayo kita baca. Apa? Aduh. Akidah salaf kita baca, ayo. Aduh. Cuma itu kan pelajaran buat kita semua, ya, malu. Akhirnya anak makanya selalu diwanti-wanti sama ustadz anak dulu. Antum nanti malu ketemu orang-orang NU, mereka sangat bisa bahasa Arab, antum nggak bisa bahasa Arab. Ya, antum ngaku salafi tapi nggak tahu akidah salaf. Kena syubhat dikit apa langsung sakit. Nggak bisa jawab, ya Allah, malu. Ya. Malu. Barakallahu fikum. Lanjut. Bab Rabi'. Fadhal, Iqra. الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. Naam. Bab yang keempat dari bab Fathul Hamawiyah ini di sini ada berapa bab ya? Anda lupa. Di sini ada 26 bab. Kita baru bab 4 tapi insya Allah cepat aja selesai. Bab keempat ini bab tentang penjelasan tentang keabsahan, kesahihan mazhab salaf. Untuk mau tahu bagaimana mazhab salaf dari sisi mana kesahihannya akan dijelaskan di sini. Ya, untuk teriak salafi harus ikut salaf. Emang salaf itu bagaimana? Mana dalilnya coba? Nggak tahu ya, malu. Nah. Dan batilnya suatu ucapan yang menyatakan tentang lebih utamanya mazhab khalaf dari sisi ilmu dan hikmah di atas mazhabnya salaf. Makanya Ibnu Rajab Al-Hanbali sampai menulis kitab Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Itu bagus tuh kitab. Antum baca. Anda udah baca itu? Bagus banget. Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Antum tulis itu judul bukunya. Itu antum kalau udah baca kitab itu, antum akan mengagungkan bagaimana besarnya akidah salaf, bagaimana besarnya ucapan salaf. Enggak meremehkan. Dan antum bakal semangat untuk mencari, bukan cuma modal ikhwannya jenggot, cingkrang, akhwatnya cadaran, kaos kaki, habis itu enggak tahu akidah, naudzubillah min dzalik. Apa-apaan ini? Apalagi di mahat, ya Allah. Hina. Nah. Barakallahu fikum. Lanjut. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ولا بد فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوامهم عملا. Nah, telah berlalu penjelasan tentang bagaimana ya thariqatus salaf, jalannya para ulama salaf, dan juga telah berlalu penyebutan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengambil jalannya mereka. Ya, di antara dalilnya yang enggak disebutkan, di antara contohnya wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang dia durhaka, maksiat, membangkang kepada Rasul, ya, setelah datangnya ilmu kepadanya, ya, setelah datangnya agama Islam, tahu dia, ya, huda, petunjuk, kemudian dia ngikutin jalan yang lainnya, wa yatabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, ya, dia mengikuti selain jalan orang beriman. Siapa orang beriman ini? Sahabat salaf. Maka orang yang kayak gini aku akan palingkan, kata Allah, kepada
jalan yang dia berpaling kepadanya. Biar diistidrojkan. Ya. Wa nuslihi jahannam, nanti aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah neraka jahannam tempat kembali yang paling buruk. Amma huna, adapun di sini bahwasanya kami ingin nubarhina, ya, menunjukkan bukti nyata yang menunjukkan bahwasanya mazhab salaf dia adalah mazhab yang sahih. Mazhab di sini manhaj, ikhwan. Cara beragama, akidah, cara beragama yang sahih. Selainnya berarti batil. Yang demikian itu ditinjau dari dua sisi. Barakallahu fikum. Yang pertama bahwasanya mazhab salaf itu adalah mazhab yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan ilmu dan adil. Dengan ilmu. Ngikutin jalan mereka dengan apa? Antum gak belajar ilmu, bagaimana bisa ikutin mazhab salaf? Terus ngaku salafi, tauhid gak paham, tauhid uluhiyah gak paham, konsep nafi dan isbat gak paham, tafsir kalimat tauhid gak paham. Bagaimana ini ya? Malu. Minimal perkara fundamental kita paham. Paham antum? Antum, bagi antum yang nanti udah lulus, dengerin pelajaran masyayikh. Pelajaran ustadz masyayikh. Paham, Bon? Maba, jangan lupa ilmu. Dakwah nanti. Sikat. Aduh. Paham, Bon? Serius ini, Bon? Serius. Iya. Antum. Ya, udah punya ilmu banyak, misalkan, udah banyak itu kitab selesai. Jangan sampai tumpuk itu di buku, di meja. Jangan sampai lupa begitu aja kita tinggalkan habis lulus. Paham antum? Karena kita ngikutin jalan mereka harus dengan ilmu dan dengan keadilan, adil, bersifat adil. Wajadaha, maka dia orang tersebut akan mendapatkan bahwasanya jalannya salaf tersebut sangat sesuai, plek-teplek gitu ya, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik ditinjau dari sisi secara global atau secara rincinya. La budda dan wajib itu. Wala budda dan wajib kayak gitu. Wajib sesuai. Kenapa wajib sesuai? Karena Allah Azza wa Jalla, fa inna di sini karena ta'liliyah. Tuh ingat inna ini bisa ta'liliyah. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran ini untuk manusia mentadaburi ayat-ayatnya dan mengamalkan ayatnya. Kalau memang itu bersifat hukum, Allah berfirman, wajib puasa, beramal kita puasa. Wajib umrah, haji, beramal. Dan juga membenarkan ayat-ayat tersebut jika ayat tersebut berupa khabar. Antum lihat in itu nggak ada waw, jadi artinya bukan walau, tapi jika. Paham tuh? Itu kaidah menterjemah. Kalau ada waw, seringnya dia walau. Dan tanpa diragukan lagi, nah di sini sisi pendalilannya, tidak diragukan lagi bahwasanya manusia yang paling dekat, yang paling betul-betul dekat pahamnya terhadap ayat-ayat Allah dan paling dekat di dalam membenarkan ayat-ayat Allah dan dalam mengamalkan ayat Allah, mereka adalah para salaf. Paham antum? Udah kita jelaskan kan kemarin, ilmu sampai kepada kita dengan cara siapa? Dengan jalan siapa? Salaf. Nggak bisa ilmu sekarang sampai kepada kita kecuali melalui jalur salaf. Ya, sahabat itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya wajib benar. Jalan salaf itu wajib benar. Ijma'nya mereka wajib benar, nggak bisa salah. Ada kesepakatan mereka, kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhulalah. Umatku nggak akan mereka bersepakat di atas kedustaan. Makanya kata para ulama sepakat juga, ijma' para salaf itu maksum, nggak bakal salah. Betul? Nah, sebagaimana Al-Quran Sunnah. Makanya ijma' ini dapat kita gunakan untuk akidah. Berbeda dengan qiyas. Qiyas itu nggak boleh kita menggunakan apa? Akidah. Dalam asma sifat apalagi? Kecuali qiyasul aula. Adapun qiyas syumuli, qiyas syabah itu nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kenapa sih? Li'anna haja'at bil lughatihim wa fi asrihim. Karena Al-Qur'an ini datang dengan bahasa salaf, bahasa sahabat dan di zamannya sahabat. Maka fala jarama, maka mesti mereka itu mesti menjadi orang yang paling tahu, ya, orang yang paling alim dengan ayat secara fikih, pemahaman. Jadi hafal itu belum tentu fikih, dan dia mengilmui
dia tuh apa namanya? Terkadang tahu ilmu, dia tahu tapi belum tentu faqih. Faqih itu udah sangat dalam, tahu sisi pendalilannya, tahu dalilnya dan sisi pendalilannya. Itu lebih dalam daripada ilmu. Paham? Ilmu ini kan cuma sekedar tahu gitu, ma'rifat. Araftu ma'rifat. Tapi kalau fikih, faqih berarti dia paham betul dalilnya, paham sisi pendalilannya, konteksnya apa. Itu fikih namanya. Salaf lah yang paling tahu. Nah, dan mereka orang yang paling dekat di dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Selain kita, selain mereka, lebih sangat jauh. Lanjut. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوام، وهذا ظاهر البطلان. Nah, di sini. Yang kedua, sisi kedua tentang bagaimana sahihnya mazhab salaf, dapat kita katakan bahwasanya al-haq di dalam bab asma wa sifat, terutama ikhwannya, karena kita lagi bahas asma wa sifat, itu imma an yakuna fima qalahu salaf. Itu pilihannya, kebenaran dalam asma wa sifat itu adalah pendapatnya salaf atau pendapatnya siapa? Khalaf. Itu cuma pilih itu aja. Yang benar salaf atau khalaf. Enggak boleh dikatakan khilaf, enggak boleh. Karena dalam akidah enggak ada khilaf. Dalam asal akidah enggak boleh khilaf. Kebenaran. Jadi salaf ini kan berucap juga, ya enggak? Berucap mereka, berpendapat. Khalaf juga berpendapat. Jadi yang benar yang mana? Harus kita pilih salah satunya. Nah, wasani yang kedua batil. Ya. Kenapa dikatakan batil? Karena melazimkan atasnya bahwasanya Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang terdahulu bersama Rasul dari kalangan Muhajirin Ansar, mereka berbicara dengan berbicara batin. Paham? Paham itu? Kalau dikatakan apa? Sekarang yang benar dalam ucapannya salaf atau khalaf. Kalau dikatakan salaf, betul. Tapi kalau dikatakan khalaf yang betul, berarti apa? Melazimkan sahabat yang bersama Nabi SAW itu berbicara dengan pembicaraan yang batil. Tasrihan au zahiran. Baik secara terang-terangan atau secara terselubung, secara zahirnya. Jadi ini batil, nggak mungkin. Mungkin nggak salaf kayak gitu? Sahabat? Nggak mungkin. Mereka orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, walam yatakallamu maratan wahidan bil haqq alladhi yajibu i'tiqadu la tasiran wala zahiran. Berarti ya melazimkan juga orang-orang sabiqun al-awwalun ini tidak berbicara walaupun sekali dengan pembicaraan yang benar. Yang mana pembicaraan yang benar tersebut yang wajib kita yakini. Baik secara gamblang atau secara zahir. Enggak. Paham? Paham tuh? Paham enggak? Itu sisi kebatilannya. Sisi kebatilannya kalau kita katakan ucapan salaf para sahabat ini batil, berarti apa? Berarti sahabat ini berbicara dengan batil, secara gamblang atau secara zahir. Berarti para sahabat itu tidak pernah berbicara al-haq, yang mana al-haq ini adalah wajib kita untuk yakini, baik tidak pernah bicara secara gamblang atau secara zahir, terselubung. Berarti apa? Berarti adanya Al-Quran Sunnah itu adalah mudorot yang sangat gamblang, mudorot yang sangat murni di dalam fondasi agama ini. Paham? Mudorot yang sangat murni dalam fondasi agama ini. Wa tarkuna bila kitab wal sunnah khairan lahum wa aqwa. Berarti apa? Manusia ya meninggalkan, membiarkan, ditinggalkannya manusia ini tanpa adanya Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik dari mereka. Lebih baik untuk mereka dan lebih lurus untuk mereka. Dan ini jelas kebatilannya. Artinya apa? Sahabat pada saat itu ketika mereka tidak mengucapkan al-haq, ada Al-Quran enggak? Ada Sunnah enggak? Kok mereka tinggalkan? Berarti kalau ditinggalkan bagaimana? Ini baik buat mereka. Nabi itu meninggalkan mereka. Nabi enggak dakwakan mereka, enggak dakwakan sahabat. Yang ini
Udah Allah Azza wa Jalla katakan mereka sabiqun awalun minal radhiyallahu anhum. Berarti Nabi enggak mendakwakan mereka gitu, ditinggalkan begitu saja tanpa Quran Sunnah. Itu lebih baik daripada mereka. Ini batil. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ucapan sahabat lah yang benar. Adapun khalaf keliru. Kalau berbeda dengan ucapan salaf. Makanya rujukan kita ikhwan di dalam akidah ini ke salaf. Jangan antum tertipu dengan khalaf. Jangan tertipu dengan akidah khalaf. Orang-orang terbelakangan ini, orang-orang yang membuat teori teoritis yang enggak jelas. Yang membuat syubhat, baru belajar sebentar, bikin teori enggak jelas, syubhat di mana-mana disebarkan. Seperti itu. Yang masyhur itu sekarang ya, itu batil. Coba kembali ke para salaf dong. Nah. Hadza waqad qala ba'dul aghbiya, dan yang demikian sungguh telah dikatakan oleh sebagian orang-orang yang bego. Jalannya salaf aslam. Ini kata orang bego, ya sebagian orang-orang bego yang dongo. Jalannya salaf itu aslam, lebih selamat. Dan jalannya khalaf, orang belakangan itu lebih a'lam, lebih dalam ilmunya, wa ahkam, dan lebih hikmah. Paham tuh? Kenapa jalan salaf dikatakan lebih aslam? Karena sedikit berbicara. Iya nggak? Salaf bicaranya sedikit nggak? Antum lihat akidah Imam Bukhari, sedikit bicaranya. Akidah Ushul Sunnah Imam Ahmad, nah sedikit. Daripada zaman sekarang, Ushul Sunnah disyarah lagi menjadi berjilid-jilid, ya nggak? Ushul Sunnah Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, nah sedikit. Tapi ditalik, disyarah segala macam. Kata mereka apa? Berarti salaf ini lebih aslam, lebih selamat, lebih ya supaya selamatlah dirinya gitu. Supaya enggak banyak salah, jadi enggak banyak ngomong. Naudzubillah min dzalik. Ini batil. Khalaf ini lebih alam karena mensyarah, berjilid-jilid. Ini justru banyaknya perkataan itu yang enggak penting itu membuat cacat di dalam penjelasan. Paham ya? Makanya di antara penjelasan dalam bayan fadli ilmi salaf ala ilmu khalaf itu, salaf itu ketika menjelaskan mereka enggak banyak itirad, enggak banyak istidrat, enggak banyak keluar materi yang enggak jelas. Tambahan, enggak. Fokus mereka. Nah, enggak banyak keluar materi dan semisalnya. Nah, ini diantara kebatilan yang ada di zaman sekarang. Wallahu alam, ada pertanyaan? Artinya fala jarama itu mesti, fala buddha gitu. Maka mesti wajib an yakunu, mereka para salaf a'lam linnas. Ya, maka para salaf ini mesti wajib menjadi orang yang paling alim, manusia yang paling alim, paling paham secara fikih ya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, ayat-ayat Allah. Nah, lagi ada pertanyaan enggak? Allahu a'lam bishawab. Yang mana? Nah, ini kan dari dua sisi. Sisi pertama tadi apa? Akidah salaf ini ditunjukkan Al-Qur'an Sunnah. Pasti benar. Sisi kedua tinggal kita lihat. Ya, yang benar ini salaf atau khalaf di dalam berucap dalam asma wa sifat. Paham? Jadi dengan akal, dengan mantik, dengan akal bantahnya. Ya, makanya Anda katakan ini kitab ini banyaknya dengan akal, dan supaya antum, karena Imam Syekhul Islam Taimiyah pada saat itu memang membantah Asy'ariyah, arbabul uqul, orang-orang yang mendewakan akal, makanya dengan akal juga. Walaupun ada dalilnya juga nanti. Ya. Jadi kita tinggal tanya kepada mereka. Jadi ucapan salaf atau khalaf yang lebih benar? Gitu. Kalau antum mengatakan khalaf benar, berarti salaf salah. Ya, berarti salaf apa? Kalau salaf salah, nanti melazimkan apa? Berarti melazimkan salaf enggak pernah mengucapkan ucapan yang benar walaupun sedikit. Paham? Berarti salaf ucapannya apa? Salah terus. Dan berarti Nabi SAW meninggalkan salaf dengan tanpa adanya landasan Al-Quran Sunnah. Dan berarti itu lebih baik daripada mereka. Lebih baik bagi mereka daripada memahami agama, daripada mengucapkan al-haq. Itu lazim. Itu lazim yang dapat diterima enggak? Enggak. Ya, itu batil, kebatilan.
Berarti melazimkan ucapan salaf hanya ucapan salaf yang benar. Paham antum? Melazimkan hanya ucapan salaf yang benar, ucapan khalaf salah kalau dia menyelisih apa? Salaf. Paham? Nangam. Ya. Allah alam bisawab, insyaallah. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang besok insyaallah. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.